perbedaan orang mu'allaf dengan orang yang baru hijrah? Dia muslim, bapaknya Islam, emaknya Islam. Tapi selama ini dia tak mau tahu sama Islam. Pakaiannya tak jelas, sholatnya tak jelas, tapi habis setelah mendengarkan pengajian, akhirnya dia berazam, aku taubat. Nah, itulah hijrah. Hijrah itu zaman nol. Pun istilahnya taubat. Taubat nah penting. Sedangkan mu'allaf non-muslim, masuk Islam, bersyahadat. Seperti kami kemarin malam di Masjid Darul Amin, di Kota Sampit. Ada salah seorang anak muda, ganteng, bersyahadat masuk Islam. Wah, ini masjid tadi diumumkan. Berapa banyak mu'allaf tadi. Mudah-mudahan saudara kita ini istiqomah dalam iman Islam. Hanya saja jangan sampai saudara-saudara yang kita mu'allaf ini setelah mereka syahadat dikasih kain sarung, pergi. Maka dibuatkanlah persatuannya namanya mu'allaf center. Center artinya pusat, bukan center yang nyari durian di tangan. Mu'allaf center, pusat persatuan mu'allaf. Diundang mu'allaf-mu'allaf yang sudah sukses untuk memberikan motivasi-motivasi pada mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana membersihkan harta kedua orang tersebut setelah mu'allaf? Kalau dia non-muslim masuk Islam, dulu misalnya dia tukang riba, maka semua hartanya bersih. Itu enaknya mu'allaf. Tapi kalau orang Islam, maka segala harta pencariannya yang dulu dia cari dari yang haram, itu mesti modal-modalnya saja dia ambil, adapun yang dia putar itu mesti dia serahkan, dicampakkan ke laut. Jangan. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, fakir miskin, panti jompo, orang-orang terlantar, serahkan. Ini aku serahkan kepada engkau sekian puluh juta duit. Uang apa nih Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Aku udah mau sakit hati, kau tanya juga lagi. Saya mau bertanya, dalam kitab fikih Al-Fiqhul Wadih, bab Sunanul Ghusli, Fiqhul Wadih fikih yang jelas. Sunanul Ghusli, sunat mandi. Dijelaskan bahwa dalam mandi besar tidak diperkenankan maaf, tak boleh telanjang bulat. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Ada Quran, ada hadis, ijma', ada qiyas. Larangan tentang mandi telanjang ini, adab Islam amat sangat baik. Karena kita dijaga, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adab, itu dalil bagi orang yang mengatakan mandi, baik mandi besar, mandi kecil, mandi biasa, mandi junub, kita menutup aurat. Adapun dalil orang yang mengatakan nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh aja nggak apa-apa, selama ada dinding nutup, apa salahnya? Itu ceritanya begini, ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, dia nggak mau gabung sama Yahudi yang lain. Yahudi di sini mandi rame-rame, maaf telanjang. Ya Nabi Musa sendirian mandi. Lalu apa kata orang Yahudi? Tengok tuh, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit hernia. Tengok tuh Musa nggak mau mandi. Mereka ngejek, Musa nggak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit. Lalu kemudian kuasa Allah, batu tempat Nabi Musa mandi itu bergeser jalan sendiri. Saat itu Musa nggak sadar. Dia sedang mandi, akhirnya semua mereka melihat, oh ternyata Musa tidak sakit, dia sehat walafiat. Nabi Musa mandi di balik batu itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian? Telanjang, tapi di balik batu. Itu dalil mereka yang mengatakan boleh mandi telanjang kalau di balik kamar mandi lah. Tapi kalau mau adab, bagus pakai basahan.